di rumah ini ya, dia tuh kayaknya nggak tahu, mungkin penunggu kan. Halo semuanya, selamat datang di Cimel TV. Kali ini kita akan masuk ke program baru kita, yaitu BIS Bincang Santai. Nah, untuk kali ini BISnya tujuan ke horor. Nah, jadi kita kedatangan bintang tamu. Ya. Siapa bintang tamunya? Welcome to Freddy. Thank you. Hi guys. Teman-teman, kenapa kita undang Freddy? Freddy ini teman kita waktu semasa sekolah dulu, semasa SMA. Pernah sekolah dulu. Iya, pernah sekolah ya. Nah, jadi Freddy ini konon katanya Wah, dia itu bisa merasakan, Sensitif. ya, Mm-mm. sensitivitasnya Lebih sensitif lebih tinggi. untuk merasakan hal-hal yang getaran tidak bisa yang kita berbau lihat. mistis. Wow. Nah, kayak harusnya kita horor ya. Kok pembukaannya nggak lawak gitu ya? Kayaknya ini komedi deh. Oke guys, kita serius guys. Oke. Nah, hari ini kita undang Freddy di sini. Kita mau sharing-sharing nih. Kira-kira dari Freddy, Putri, nanti aku juga akan sharing dari kita pengalaman-pengalaman terkait dengan hal-hal mistis. Yang pernah dialami. Betul. Nah, kita mau mulai dari siapa dulu nih? Tuan rumah Freddy dong. dulu lah. Tuan rumah dulu. Dari bintang tamu dulu ya. Oke. Dari kisah upload nih. Bebas. Bebas. Bebas sih. Kisah pertama mungkin aku ceritain pada saat aku berada di salah satu kecamatan di Kayong Utara. Nah, saat itu di situ aku sebagai TU di salah satu SD. Nah, pada saat bekerja di SD tersebut, sekolah tersebut, jadi aku di situ juga merangkup sebagai yang menjaga sekolah itu saat malam. Jadi aku diberikan satu kamar atau ruangan untuk tidur di area sekolah. Nah, pada hari pertama, hari pertama adalah hari dimana yang menurut aku paling indah saat itu. Karena apa? Jadi pada saat pindah hari pertama itu, aku datang ke sekolah itu jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam, kemudian udah kemas kamar dan sebagainya, dan sekitar sampai jam 9-an aku mau istirahat sambil main HP. Di zaman itu HP baru QWERTY. Ya, maksudnya HP BlackBerry. Nokia QWERTY dulu. Oh, merek. No. Gak apa-apa lah. Jadi merek HP tersebut, jadi pada memakai HP tersebut hanya untuk dengarkan lagu atau radio. Hanya bisa itu kan pada saat itu. Dengar lagu. Kok perasaan suasana itu udah mulai Suram. lain gitu kan, kayaknya udah merasa wah ada apa nih gitu kan, tapi nggak pernah langsung berpikir oh ini ada ini enggak. Jadi jalannya terus, alur terus, tak lama mati lampu. Di hari pertama Itu sendirian. ya sendirian di sekolah itu. Hari pertama belum ada nyediain atau nyiapin emergency lamp ya. Jadi ya gelap lah, Senter juga hanya nggak senter punya. HP itu aja. Hanya senter HP itu aja. Nah, karena saking merasa udah nggak enak dari awal, jadi untuk menghibur diri buka laptop, nonton. Dan pada saat itu laptop hanya setengah baterainya. Jadi saat nonton sekitar udah selesai matinya laptop tuh kira-kira jam 11-an. Jam 11-an itu udah mulai panik tuh. Ya Masih kan? belum hidup lampu. Belum sama sekali. Jadi masih panik dalam artian aduh lampu mati, gelisah gitu kan. Lebih ke gelisah sih. Belum ada tanda-tanda sesuatu yang menunjukkan apapun. Nah, ibaratnya masih hal-hal yang bersifat aku nih gelisah karena mati lampu. Kemudian sekitar jam 12-an lah, dan itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Sampai jam 12-an malam itu HP aku juga ngedrop dan ya gelap sekali lah. Jadi mencoba untuk tidur,
bawa baring kan, bawa baring kemudian selimut tuh di pokoknya mencoba bagaimana caranya bisa tidur. Di situ lah mulainya. Yang pertama yang ku dengar adalah bunyi suara kaki orang jalan tapi dengan suara lantang. Suaranya itu besar, bukan kayak orang jalan biasa. Kayak emang sengaja dibunyiin. Kayak dihentak-hentakin gitu. Kemudian pada saat tidak lama jalannya mulai mendekat di arah pintu aku kan seharusnya itu walaupun dia saat aku buka pintu dia lari pasti nampak kan. Jadi pada saat aku buka nggak ada siapa-siapa pun, termasuk binatang apapun tidak ada. Nah pertama, kemudian tutup lagi, udah aman ya udahlah gitu kan. Kemudian coba baring lagi dalam posisi gelap nih. Dalam posisi gelap, kemudian ada suara garukan dinding. Cakaran. Iya, cakaran dinding itu itu kan sekatnya pakai triplek ya, masih triplek kan, sekat pembatas dari kamar-kamar tersebut. Jadi bunyi itunya tuh benar-benar ya kuku yang digaruk gitu kan, pokok gitu-gituan. Awalnya pikir tikus atau apa kan, tapi kok tikus kayak gitu, biasanya tikus hanya gigit ya gitu kan, tapi kok ini garuk gitu loh. Gitu kan, jadi jadi udah mulai down nih dari jam 1-an tuh itu udah mulai down. Kemudian enggak apa-apa, tahan, jangan dulu. Hampir pikir kalau memang ada muncul pulang kemana lah, aku cari rumah tangga pun gedor gitu kan maksudnya. Sakingnya lawar pertama kan, mungkin dia memperkenalkan diri, kami ini ada gitu loh, kami ini ada gitu. Jadi pada saat jam 1-an itu kalau tidak salah, jam 1 atau setengah 2-an lah gitu. Di atas nih diketok, ada ketukan di atas, bukan atap apa sih? Di plafon itu ya. Plafon dek itu. Tok gitu kan. Jadi aku pikir itu hanya sebagai apa aja atau binatang apa aja yang ada di situ. Tapi lama-lama tuh kayak ada beat. Paham enggak sih? Oh, ada. Tok. Ada irama gitu kan. Tok kayak hai. Paham enggak sih? Hai. Aduh, ya ampun. Aku merinding. Sumpah. Tapi kita enggak sendiri sih, Mang. Tak gitu kan. Jadi udah. Dan ini udah, ya ampun, udah sampai kalau muncul nih aku tinggal pingsan ke diri ya lah, bisa soal kayak gitu, sumpah. Jadi pokoknya dari ketokan itu kemudian ada berulang-ulang suara kaki, kemudian garukan dinding. Itu berulang-ulang sampai azan. Dan suara azan hidup lampu. Dan pada saat azan hidup lampu, dan besok paginya aku telat buka pintu karena tidurnya tuh khawatir bah. Dan pun setelah azan tuh hanya sekitar tenang, nggak ada suara lagi. Tapi perasaan ini masih berdebak. Jadi kayak jam 4 deh atau jam 4:30 aku baru bisa tidur. Dan terbangunnya udah jam 6 lewat, di mana guru udah ngetok untuk minta buka pintu. Nah, itu kisah pertama aku itu namanya Sukadana. Itu bertempatan di Kecamatan Sukadana yang bertepatan di Kabupaten Kayong Utara. Nah, itu cerita pertama. Next. Gila sih. Tapi maksudnya dari yang ceritanya Freddy itu dia cuman kayak lebih memberikan sinyal aja bahwa mereka gitu ya, ada gitu. Dari tadi ketukan di plafon, terus cakaran dan suara jalan tadi. Untungnya dan dia tidak menunjukkan diri, menampakkan diri. Walaupun akunya bukan orang yang bisa lihat secara langsung gitu, bukan yang indigo banget gitu. Cuman kayak terasa ada gitu. Cuman enggak pernah sampai yang dia ada di sini, enggak tahu. Tapi setelah kejadian itu pas besoknya tuh hari kedua masih, tapi aku udah tidak ada mati lampu, jadi aku agak lebih tenang. Karena udah merasakan yang wah semalamnya. Jadi aku udah agak lebih tenang dengan lampu yang hidup. Laptop dan HP ku cas sampai penuh. Level kesulitannya agak diturunin. Ini levelnya agak lebih medium daripada yang semalamnya. Itu berarti kan dari Freddy pertama sampai hari keberapa dapat gangguan
atau salam lah ya istilahnya, kayak kalau- memberitahu gitu, itu sampai berapa lama? Kalau yang intens seperti itu sih kayaknya 3 hari aja. Tapi setelahnya itu kayak ada sepintas gitu. Tapi enggak sering, udah mungkin dia udah terbiasa kali ini. Udah kenal gitu ya. Di sini sih. Tapi boleh lanjut dak? Boleh. Ada salah satu kisah di sekolah itu. Oke. Tapi itu udah berjarak kayak setahun dari aku di situ. Minum dulu ya. Oke. Minum dulu. Biar nggak seret. Ini admin kami. Jadi lanjut ke Jadi nggak sekitar- horor ya? Terus. Sekitar setahun dari bukan kejadian, sekitar setahun dari aku tinggal di sekolahan. Yang paling sering didengar adalah kursi dan meja itu digeser. Bunyi geseran kan, seret gitu. Awalnya aku kira ada kucing atau apa gitu. Aku biarkan sampai hari ke berapa kali kok sering banget gitu kan bunyi geser pintu. Dan posisi sekolah aku tuh di kamar aku tuh bagian luar. Kayak dia tuh letter L, Oke. letter I. Dia enggak nyatu jadi letter U. Oh, Nah, oke. jadi ruangan ini ruangan guru-guru sama kelas tuh sampai ke belakang ujung. Nah, jadi yang depan nih kelas juga, cuman ada beberapa ruang guru sama ruang aku. Nah, di depan. Dan untuk WC tersebut, WC memang ada di paling belakang, Oh iya. paling belakang sekolah. Kayaknya dimanapun di mana pasti ada diletakkan di paling ujung belakang. ya. Jadi kalau memang aku mau ke toilet guru juga berada di sana. Walaupun di ruang kepala sekolah atau ruangan itu ada, aku memang nggak mau pakai. Jadi aku langsung ke toilet memang untuk guru yang di belakang aja. Nah, karena harus ke belakang tersebut, aku berpikir kan pasti ada binatang lah yang geser-geser. Cuman terpikir sih, kuatnya gak kucing seekor kucing mendorong kursi yang kayu kan, zaman-zaman itu masih kayu kan, bukan yang sekarang. Kemudian pada saat aku cek semua kelas, aku buka pintunya kan, aku masuk ke dalam. Entah ngapa aku berani. Kenapa aku berani bisa masuk ke dalam dan ngecek semua jendela apakah ada terbuka. Aku takut ada maling juga kan, takutnya itu. Semua kelas terkunci rapat, termasuk jendela-jendelanya. Jadi siapa yang menggeser kursi? Sedangkan posisi dari sekolah tersebut memang dikelilingi beberapa hutan, baru ada rumah penduduk. Nah, jadi memang bukan yang tempat di tengah-tengah kota. Nggak pelosok ya. Agak masuk ke dalam, walaupun tidak terlalu dalam benar. Cuman berjarak kayak sekitar berapa meter dari situ baru ada rumah orang. Nah, jadi untuk mendengar suara geseran tersebut, untuk memikirkan itu untuk di rumah orang, bukan di sekolah, jauh itu terlalu ya. jauh kan, udah pasti itu di salah satu kelas. Nah itu dia. Dan tidak pernah terungkap dan tidak pernah terlihat aku, walaupun setiap aku masuk kelas memang ada gitu, kayak ya memang Ada kerasa ya ya. udah, ibaratkan setelah sekian lama aku merasakan geser-geser, ya udah mereka sekolah malam. Tapi emang ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, makin dipikirin sebenarnya makin jadi sebenarnya. Menurut beberapa yang aku baca sih, dia tuh bisa membaca suhu tubuh. Jadi dia tidak bisa membaca pikiran kita, lagi mikirkan siapa, enggak. Setiap kita merasakan ketakutan atau Energi, kebimbangan, energi biasanya. kita tuh berubah menjadi lebih hangat atau gimana, lupa aku. Jadi pada saat itu mereka bisa ngerespon bahwa ini orang sedang ketakutan atau sedang apa, makin diganggu. Nah, maka kalau misalnya orang bilang barang-barang horor itu bisa baca pikiran sih, aku nggak percaya. Tapi kalau baca suara aku percaya. Dia berarti ini yang lebih nangkap ke energi Energi takutnya yang kita kita, keluarkan. energi negatif, akhirnya dia yang makin kuat gitu loh. Jadi dia Tapi kalau kita yang berani, dia nggak ganggu. walaupun dia coba merobohkan ketangguhan kita dari itu, tapi kalau misalnya kita lama-kelamaan enggak, makanya sepanjang waktu aku tinggal di situ, makin lama aku udah terbiasa, dia enggak pernah. Tapi emang pada dasarnya dari awal Freddy sampai itu sebenarnya dia mau kasih tahu aja sebenarnya. Ini ada aku loh Ini di ada sini. aku loh, gitu. Nah, Jadi ibaratnya jangan macam-macam, terlalu lebih gitu, kan paham kan, jadi sama-sama menghargai sih. Tapi selain di sana ada lagi nggak? Sisa masa kecil sih. Gimana? seru.
Kok jadi suka ya dengar ceritanya? Kita lebih suka mendengar. Jadi ini kisahnya aku lupa di kelas berapa ya, pokoknya SMP deh. SMP posisinya mau dekat maghrib. Di situ aku mau cari ponakan aku yang lagi main Ini lagi di mana nih? di rumah. Oke, Pontianak ya. Di Pontianak. Ini sudah sudah masih di Pontianak karena masih SMP kan. Jadi pada saat itu aku memang lebih milih jalan tembus yang memang jalannya harus melewati kebun manggis. Kalau pulang sekolah. Iya, bukan pulang sekolah sih. Oh, pada bukan. saat maghrib. Oh, oke. Nah, karena aku harus nyari keponakan aku yang mainnya udah terlalu malam. Itu kayak jam 5-an lewat gitu lah. Waktu itu Freddy SMP. Mm-mm. Berarti itu sekitar umur belasan lah ya. 11, 12, 13 gitu lah. 13. Sekitar itulah. aku Berarti lupa sih ponakannya Freddy umur umurnya. Beda 3 tahun ini. oke. Anggaplah 9 atau 10 tahun lah. Sekitar itu. Jadi jam 5-an lewat kan dia belum pulang kan. Bimbang kan. Jadi aku diminta kakakku mama Menjemput. dari keponakan tuh untuk cari kemana gitu, takutnya dia ngapa-ngapa kan. Jadi pergilah aku nih, karena aku tahu beberapa spot dia main, tempat beberapa teman-temannya, jadi aku milih jalan itu. Karena sebenarnya kalau jalan lain tuh agak mutar. Jauh. Jadi bagus aku nembus ya gitu kan, lewat jalan memang lewatnya melewati itu tadi kebun manggis. Di posisi jalan tersebut jadi pada saat udah masuk di dalam area manggis itu, kebun manggis itu, aku tuh nggak tahu kenapa kayak ada orang manggil, tapi di atas salah satu pohon. Nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa, tiba-tiba ngagak aja, menuju ke tempat suara tersebut kan. Semakin ku dekat, makin kayak bukan berupa panggilan sih. Manggil nama. Nah, kayak hei gitu. Oh. Tapi nggak jelas benar sih, nggak jelas kata-katanya. Yang jelas itu ada suara dan aku yakin itu bukan panggilan sih, memang ada suara. Jadi aku pengen Kayak lihat suara ngajak apa gitu. gitu kan. Jadi udah sampailah di suara tersebut, memang berada di atas pohon. Di atas pohon itu, Pohon manggis itu. ya di atas pohon manggis itu aku ngelihat manggis emas di pucuk, di ujung dari pohon tersebut. Di ujung dari pohon tersebut. Jadi aku ini paling tidak bisa untuk manjat, nggak berani. Pokoknya setiap manjat tuh hanya dataran rendah ya gitu manjatnya. Kalau untuk yang tinggi kan manggis kan termasuk pohon yang tinggi kan. Ya, pohonnya tinggi. Nah, jadi bukan kebayangkan, memang aku mandangnya emas manggis emas. Jadi aku manjat sampai ujung. Terus Dan itu manggisnya- tidak sadar, dan aku manjat tuh aku udah tidak sadar. Terus manggisnya? Iya, pada saat sadarnya aku udah di atas. Sadarnya aku udah di ujung beberapa ujung pucuk terakhir. Itu enggak ada sama sekali mas dan sebagainya. Dan Terus aku sadarnya di atas. iya, aku teriak di atas. Kau bayangkan aku enggak pandai manjat, aku takut ketinggian, tiba-tiba aku di atas ujung manggis. Di atas pohon manggis. Anda Di ujung pohon manggis setinggi itu. Nah, jadi area itu memang sebelahnya tuh ada kakak sepupu tinggal di situ. Jadi saat pas aku teriak-teriak tuh rupanya memang warga manggil kakak sepupu tuh untuk nurunin aku. Pas turun ke bawah tuh gini-gini ya, tremor gitu. Wah, kata aku kalau jatuh dari atas patah tulang. Nah itu salah satu, enggak tahu ya itu kerasukan atau apa, enggak paham sih. Kalau kerasukan bukan lebih ke itu kan, kayak enggak tahu, kayak dihipnotis Tapi kali, aku bisa enggak paham. juga sih. Enggak tahu jenisnya sih aku ya sih. Kayak ini kali ya, lebih ke kalau zaman dulu itu kan selalu dibilang kalau udah mau maghrib masuk rumah gitu. Karena takutnya kalau istilah dulu mamaku bilang nanti dibawa sama hantu, disembunyiin. Kalau bahasa Melayu itu ditapokkan. Iya. Nah jadi kayak kok zaman dulu itu kan kita mainnya petak umpet, kayak lari. Pokoknya intinya kita nggak ada main gadget gitu. Nah udah maghrib itu harus pulang. Jadi kalau yang dari Freddy cerita bisa jadi tuh dia itu lebih kayak semua mau dibawa nih. Kalau aku tangkap kayaknya mau dibawa. Disembunyikan ya. Iya kan logikanya kan kalau pohon manggis itu pohon Yang manggis itu branding kan sekarang sih. buahnya itu kan Serem deh.
Buahnya itu ada di ranting-ranting yang terbilang kecil gitu kan. Mm-mm. Nah di usianya Freddy dengan badan sebesar itu harusnya ketika naik udah pasti jatuh gitu. Mm-mm. Nah kenapa nggak jatuh? Nah aku nangkapnya itu lebih kayak mau dibawa sih. Cuman ketika hampir dibawa, dipanggil tadi kan sama keluarga kan. Nah akhirnya balik lagi tuh. Pas aku teriak tuh ada tetangga lihat. Gitu. Mungkin kalau teman-teman juga di daerah masing-masing pernah dengar ya istilahnya kalau maghrib tuh udah pulang masuk Jangan rumah gitu. keluar dulu, jangan ada di luar. Juga ada satu pengalaman kan. Jadi ceritanya itu di kantor lamaku. Nah jadi di kantor lama itu kan bangunannya emang bangunan lama. Karena kan kita lagi event ada event ada lomba antar cabang bank nih. Nah jadi waktu itu kan aku jadi mentornya. Itu kalau aku nggak salah itu udah di jam 9 apa jam 10 masih di kantor. Nah itu sisa Malam. ya malam. Itu sisa kami bertiga kalau nggak salah. Nah bertiga itu kita tuh lagi bahas terkait dengan pembahasan kita harus gimana nih susun strategi segala macam seperti itu kayak biasa gitu tentang yang dilakukan lah tuh. Nah cuman pas di hari itu tuh memang kita ngerasanya beda. Jadi ada aura-aura nih. dan aku ngerasa tuh sebenarnya mereka tuh bisa berkomunikasi sama kita gitu loh. Cuman nggak berkomunikasi yang kayak kita ngobrol kayak gini tuh enggak gitu. Jadi waktu itu kami tuh dikasih 3 kode. Waktu itu kita udah berencana mau pulang, cuman karena saking semangatnya, jadi kita lanjut kan? Asik ngobrolnya nih. Ngasih kita lanjut kan. Pertama kali itu dia bunyi di sudut ruangan, jadi kita tuh di dalam ruangan. Itu di belakang ruangan itu sama kayak yang tadi tuh. Kalau yang Freddy itu kan dari plafon diketuk gitu. Nah kalau ini di belakang dindingnya itu diketuk. Padahal jelas di samping dinding itu tuh tepi jalan sebenarnya. Cuman jalan yang sepi gitu loh. Begitu bunyi, aku langsung bilang, iya, kita bentar lagi pulang gitu kan. Terus nggak lama lagi, terus nggak lama, kurang lebih 5 menit gitu, kita ada satu kebetulan waktu itu pas lagi ada event, jadi kita ada dekor gitu di belakang banner itu jelas-jelas nggak ada apa-apa. Jadi begitu setelah 5 menit yang pertama bunyi lagi, tuk katanya dengan suara yang sama. Iya, wah nggak bener nih kan. Terus akhirnya aku sautin lagi tuh, aku paling demen sautin yang kayak gini. Cuma sebenarnya aku takut. Padahal dia penakut guys. Itu kayak itu sih bikin kita lebih positif takut. sih jadinya, ya ngilangin rasa takut yang tadi. Akhirnya aku bilang, ya bentar lagi pulang. Sekali lagi deh kasih kode kalau emang mau suruh pulang. Aku tantangin kayak gitu lah. Terus pintu ruangan itu kan dua daun pintu ya. Jadi yang bukan yang satu kali itu. Dan dia soft close gitu. Jadi ketika misalnya kita tutup, dia tuh pelan-pelan baru cetak gitu. Nah kebetulan pintu di kantor itu kan kondisinya ruangan itu nggak bisa soft yang sampai ceklek ngunci, tapi harus dia begitu nyentuh dia harus ditarik 1 kali baru dia bisa terkunci gitu. Nah jadi ketika aku bilang kasih kode deh sekali lagi habis itu kita pulang gitu, bilang nggak lama benar-benar itu pintu ketutup ceklek. Wah. Nah habis itu kita langsung pulang. Karena yang ketiga nggak nunjukin muka kan, cuman tanda yang ya lebih ke ini sih. Pada dasarnya sampai saat ini ya aku belum pernah yang lihat fisiknya gitu. Jangan sampai lah. Jangan sampai sih. Pokoknya nggak diminta. Cuman kadang mereka suka nunjukin diri itu lewat itu kode-kode bunyi. Kalau yang udah sampai barang bergerak ya itu sudah energinya lebih kuat lagi gitu. Kalau bergerak bukan barang sih. Aku pernah sama di sekolah yang dulu itu. Tapi Sekolah karena mana nih? sekolah yang SD, SD. yang aku ngajar. Di situ memang saat itu aku nggak sempat untuk pergi ke ruangan aku. Kayak udah
udah ngerjain beberapa tugas gitu kan, kayaknya udah deh tidur aja di UKS. Jadi ruangan kepala sekolah TU dengan UKS tuh cuma disekat itu aja di satu ruangan. Nah jadi udah tidur di UKS aja, pikirkan, tidurlah di UKS. Dan ternyata wak diganggu lagi. Tapi lebih ndak intens yang kayak kemarin sih, maksudnya yang ndak yang kayak yang aku bilang pertama, yang sampai digangguin dalam berbagai hal gitu. Di situ hanya aku ditarik saat tidur. Jadi Itu lebih horor sih itu kayaknya. kayak nggak tahu ya, atau aku yang apa merasa gimana atau gimana. Yang jelas aku tuh bukan tipe orang yang tidur gerasak gerusuk, paham gak sih? Yang kayak stay, kadang putar balik aja, yang kayak gitu aja. Nah di saat itu dan pun kalaupun aku bergerak, seharusnya aku bergerak ke kanan atau ke kiri. Kalaupun aku turun, ya kita kebanyakan tuh bukan turun tapi lebih ke melengkungkan kaki kalau sejuk, benar kan? Bukan kita yang turun badannya kan, tapi kaki yang naik. Nah, sedangkan posisi bantal aku di sini. Dengan aku baring dan aku terasa tertarik, aku udah di sini. Kepala aku udah di agak jauh dari itu, dan aku belum pernah yang tidur yang heboh gitu, paham gak sih? Dan aku pada saat tertarik tuh kayak memang ada guncangan. Guncangan aku sadar, apa nih? Apa nih? Langsung pindah ke ruangan aku aja gitu. Kayaknya itu lebih horor daripada cuman ketukan Itu, segala macam sih. Itu makanya aku kalau mandang langsung, kalau berwujud sih memang nggak pernah. Tapi kalau misalnya dari sini ada sosok yang di dalam gelap tiba-tiba ada cahaya kayak orang berdiri, itu pernah. Itu bukan pernah sih, hampir sering ya. Di sana, karena di sana kan memang terkenal, bukan terkenal sih, hampir beberapa daerah tahu kan kalau di daerah Ketapang, Sukadana dan sekitarnya itu memang agak sedikit horor. Nah, pada saat yang ditarik itu ternyata itu aku ngerasanya kayak udah pernah 2 kali deh di tempat yang berbeda. Satunya yang di itu, satunya aku pernah tidur di sofa ruang tunggu untuk kepala sekolah. Nah, aku pernah baring situ kayak diginiin, kayak ditolak gitu, gitu kan, kayak jangan tidur sini gitu, paham nggak sih? Demen banget. Jadi kayak bilang, aku nangkapnya sih, oh mungkin aku nggak boleh tidur sini gitu kan, atau aku ribut kali kan aku tipe yang agak mendengkur ya. Bener Tipe. banget. Sudah tahu bukan? Nah mungkin dia pikir jangan ribut kau gitu kan, ribut nih kau, pergi kau gitu deh kan. Biasanya kan sepi, sunyi gitu kan. Ditolaknya itu menurut aku, ya udah deh, pindah ruangan aku aja gitu kan, ya udah langsung pindah. Kalau di rumah ini ya, dia tuh kayaknya nggak tahu, mungkin penunggu kan. Sumpah. Iya buat cerita dong. Aku ini. Oke, lanjut. Sorry. Astagfirullahaladzim. Kok bintang tamu yang kurang ajar ya? Kalau di Nyata rumah, ngeprank ya. kayaknya sih penunggu, tapi tuh dia tuh lebih menyerupai sama kakak aku atau sama abah. Jadi tuh kalau misalnya abah tuh lebih ke suara kayak suara batuknya atau Mirip dengan suara abah gitu di samping gitu. Tapi kok misalnya yang kakak aku nih pernah, bukan aku sih yang melihat tapi mama aku. Mama aku kan lagi make up gitu kan. Dia pakai kaca kecil gitu, kaca bulat gitu kan. Terus aku masuk ke kamar. Nah, setelah itu ada di kaca itu, mama tuh ngeliat ada kakak aku masuk. Terus kayak, tahu kan kakak aku tuh biasa suka joget gini. Iya. Agak unik sih. Jadi Saya nggak tahu. gini kan. Nah, jadi tuh mama tuh langsung bilang, Iya sih. mama langsung bilang, loh Dek, Kak Tami mana itu? Nggak ada, aku bilang kan, lah tadi siapa yang gitu-gitu kan. Itu langsung merinding sih. Iya sih. Terus Kalau itu kasus sama dengan aku. terus ada lagi adik aku yang lihat. Kalau adik aku ngeliat kakak aku lagi tiduran di kamar mamaku. Nah, padahal kakak aku tuh lagi nggak ada. Nah, itu juga jadi tuh kayaknya penjaga itu tuh miripnya sama kakak aku sih kalau di rumah ini. Cuman alhamdulillah aku nggak pernah Tapi ngeliat. berwujud kakak gitu kan, nampak sewujud kakak.
Kamu juga pernah yang waktu di rumah lama itu belum ya? Jadi itu sekitar jam 11 ya, jam 11 kurang gitu malam. Itu ceritanya kan namanya Ricky temanku. Memang waktu kuliah itu sama dia tuh soulmate lah. Jadi rumah itu kan kamar ada dua, satu di depan sama satu di belakang. Nah ruang tamu itu kan di pintu masuk itu loh. Jadi kalau misalnya lagi duduk itu pandangan tuh udah langsung ke dapur sama toilet gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lewat dari kamar depan ataupun belakang tuh ketahuan gitu. Nah jadi pas waktu itu posisi aku tuh duduk yang ngadap ke pintu depan gitu loh. Nah jadi pas lagi ngobrol, terus tiba-tiba temanku tuh bilang si Ricky, Gus itu mamamu ke toilet ya barusan. Oh iya kak, tumben dia bangun jam segini gitu kan. Terus tanya lagi, dari mana? Tuh dari kamar depan tadi jalan cuma nggak balik lagi gitu. Hah? Serius? Gue langsung merinding. Jadi cerita, dia langsung cek ke belakang kan, karena seingatku mamaku tuh tidur di kamar belakang gitu loh. Ketika lihat ke belakang, udah mamaku lagi tidur kok, nggak ada ke toilet juga. Maksudnya lagi lelap gitu tidurnya, nggak lama dari yang dikasih tahu sama temanku kan. Dan aku bilang tadi dari kamar depan, soalnya kamar depan itu setauku dikunci gitu loh. Karena itu kan kamar abangku. Jadi begitu tahu itu, ya udah Gus, aku pamit pulang dulu gitu. Mundur diri. Langsung Sekian dan terima kasih gitu deh. Cuman waktu itu memang nggak tahu apa yang aku pikirin juga. Kayaknya begitu temanku pulang, udah aku nggak ada yang mikir aneh-aneh. Kayak, waduh nih ada hantu nih di rumah nih apa segala Karena macam. kita kalau biasa di rumah tuh nggak terlalu gimana kan. Jadi lebih ke yang memang balik lagi sih, penting sih buat pikiran kita tuh positif terus gitu. Wajib pikir positif. Jangan positif yang lain. Oke lah guys, kayaknya kita makin malam makin ini makin merinding juga, makin banyak nanti makin banyak hantu yang berkumpul setelah kita ceritain. Apa yang akan terjadi setelah ini? Oke. Kalau gitu kita tutup dulu sampai di sini. nantikan lagi program kita di BIS Bincang Santai. Episode horor selanjutnya. Nggak, terima kasih untuk tamu. Apa nih? Bintang tamu udah datang. Oh ya, Terima kasih. terima kasih Aduh. untuk tamu kita Freddy Jauh loh gue udah datang. rumah kita dekat ya. Iya, untuk berbagi cerita-cerita Cerita-cerita. indah. Mungkin nextnya juga bukan hanya horor aja kali, Iya. bisa cerita-cerita lain juga. Ya, jadi Yes. program BIS ini tuh bincang santai. Iya. Jadi Jadi BIS 01 hari ini kita tujuannya horor. Nanti tapi ada tahu aja. tujuan-tujuan yang lainnya. Ini nggak tahu horor apa komedi sih. Campur sih. Oke lah, Tapi guys. udah terbuild sih tadi. Pokoknya nanti aku juga akan cantumin link YouTube-nya dari Freddy, nanti teman-teman bisa Oh ya, kunjungin juga di sana. dia juga suka cover lagu. Kemudian aku juga nanti akan Collab minta juga sama collab kita. dengan mereka. Nanti kan di apa yang kita collabkan. Tunggu Nantikan ya. aja. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Makasih ya tehnya. Cut.